Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ngurah Mahadanata Gotra dengan NIM 210856166 dari kelompok 3 kelas B, Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang himpunan. Kalian pasti pernah mendengar kata himpunan. Tapi, apakah itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan atau persyaratan tertentu. Misalnya pesawat, mobil, sepeda, motor, dan kapal laut. Ini merupakan himpunan kendaraan. Dan ikan, sapi, anjing, ayam, burung, ini merupakan himpunan hewan. Penulisan himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan untuk menyatakan anggota himpunan itu sendiri, dinotasikan dengan tanda kurung kurawal. Bisa dilihat di sini, di tengah kurung kurawal terdapat angka 1, 2, dan 3. Itu artinya sebuah himpunan dengan nama A yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Cara ini disebut cara tabulasi. Untuk menunjukkan sebuah keanggotaan digunakan simbol elemen dari atau bukan elemen dari. Dari contoh himpunan A, bisa dikatakan bahwa 1 adalah elemen dari A dan 5 bukanlah elemen dari A. Selain cara tabulasi, himpunan juga dapat ditulis dengan cara deskriptif. Contohnya seperti ini, yang mana artinya himpunan A adalah himpunan dengan anggota X yang merupakan bilangan asli, di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Penulisan ini dapat dipersingkat menjadi seperti ini, karena di dalam matematika terdapat beberapa himpunan baku, di antaranya N, P, Z, Q, R, dan C, di mana N merupakan himpunan bilangan asli, P merupakan himpunan bilangan bulat positif, Z merupakan himpunan bilangan bulat, Q merupakan himpunan bilangan rasional, R merupakan himpunan bilangan real, C merupakan himpunan bilangan kompleks. Himpunan juga dapat disajikan dalam diagram Venn seperti ini. S adalah semesta pembicaraan dari himpunan A, di mana S bisa saja merupakan himpunan bilangan bulat, namun pastilah bukan merupakan himpunan kendaraan ataupun himpunan hewan. Perkenalkan, nama saya Vincent dengan NIM 210856168 dari Prodi Informatika kelas B, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar himpunan. Yang pertama, ada himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Contohnya, di sini saya memiliki himpunan A dengan anggota 1 dan 2, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena anggota himpunan A terdapat juga pada himpunan B, maka dapat kita tuliskan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, atau dapat kita simbolkan sebagai berikut. Di beberapa sumber, E di sini bisa berubah menjadi C. Artinya itu himpunan bagian dari, atau kita dapat tulis sebagai berikut. Ini artinya adalah himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A. Dalam diagram Venn biasanya dibentuk sebagai berikut. Nah, jika saya memiliki himpunan C dengan anggota 6 dan 7, maka pada diagram Venn akan berada di luar lingkaran tersebut. Atau kita dapat tuliskan sebagai berikut. Himpunan C bukan himpunan bagian dari A, maupun himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari B. Yang kedua, ada himpunan yang sama. Dua himpunan yang dapat dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama walaupun urutannya dapat berbeda. Misalnya, saya memiliki
himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan himpunan B dengan anggota 3, 2, 1. Maka dapat kita katakan himpunan A sama dengan himpunan B, atau dalam diagram Venn dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, ada himpunan yang ekuivalen. Dua himpunan dapat dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari kedua himpunan bernilai sama. Contohnya, saya memiliki himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan anggota A, B, dan C. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak himpunan A sama dengan banyak himpunan B. Atau dalam diagram Venn biasa digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Contohnya, saya memiliki himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Himpunan kuasa dari A biasa kita notasikan dengan P dalam kurung A. Untuk menentukan banyak himpunan bagian dari himpunan kuasa, kita dapat merumuskannya sebagai berikut. Banyak himpunan bagian dari himpunan kuasa A sama dengan 2 dipangkat banyak himpunan anggota A. Jadi di sini karena banyak himpunan A adalah 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada 8 himpunan bagian. Atau kita dapat menggunakan segitiga Pascal. Karena himpunan A memiliki anggota 3, maka kita pakai yang itu. Di sini 1 artinya ada 1 himpunan bagian dengan himpunan kosong, ada 3 himpunan bagian dengan anggota 1, ada 3 himpunan bagian dengan anggota 2, dan ada 1 himpunan bagian dengan anggota 3. Oke, nama saya Ida Bagus Ari Widiana dengan NIM 21085611044 dari kelas B, kelompok 3, Program Studi Informatika Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika diskrit, yaitu terutama mengenai operasi himpunan. Sebelumnya, apa sih operasi himpunan itu? Oke, pengertian operasi himpunan. Operasi himpunan merupakan suatu konsep yang dimana 2 himpunan atau lebih dioperasikan sehingga menghasilkan himpunan baru. Operasi himpunan sendiri tidak terlepas dari himpunan semesta, yakni himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Operasi himpunan yang perlu diketahui yaitu operasi gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Saya akan menjelaskan mengenai masing-masing bagian operasi himpunan. Yang pertama, operasi gabungan, atau nama lainnya union dengan notasinya seperti huruf U. Operasi gabungan atau union pada himpunan menyatakan operasi yang menggabungkan anggota-anggota menjadi satu dalam himpunan baru, sehingga anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari anggota himpunan yang dioperasikan. Jika terdapat anggota himpunan yang sama, cukup ditulis satu kali saja. Misalnya, gabungan dari 2 himpunan A dan B yang membentuk himpunan baru yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B. Contohnya, misalnya di sini ada himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10. Maka himpunan A gabungan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 karena gabungan dari anggota himpunan A dan juga himpunan B. Berikut juga gambar diagram Venn-nya, yaitu himpunan A dan himpunan B memiliki arsiran yang sama karena A gabung B, jadi semua lingkaran tersebut diarsir. Yang kedua, operasi irisan, atau nama lainnya intersection, atau dengan notasinya N, seperti huruf N ya. Oke,
Operasi irisan atau intersection menyatakan operasi pada dua atau lebih himpunan yang memiliki anggota yang sama, sehingga himpunan baru yang terbentuk dari operasi irisan memiliki anggota yang sama dengan dua atau lebih himpunan sebelumnya. Misalnya terdapat himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Ada tiga anggota himpunan yang sama-sama terletak pada himpunan A dan B, yaitu 3, 4, 5, sehingga irisan himpunan A dan B adalah 3, 4, 5. A dengan notasi irisan B dibaca dengan himpunan A irisan himpunan B dengan diagram Venn sebagai berikut. Irisannya berada di tengah karena di tengah itu merupakan anggota yang sama. Oke, yang ketiga operasi selisih atau difference dengan notasi seperti minus. Operasi selisih himpunan meliputi anggota himpunan yang tidak dimiliki oleh himpunan lain. Misalnya selisih himpunan A dan B dinotasikan sebagai A kurang B, yang berarti himpunan barunya berupa semua anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Sedangkan sebaliknya, selisih himpunan B dan A, himpunan baru yang terbentuk berupa anggota himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Maka himpunan A selisih himpunan B sama dengan 1 dan 2, dan himpunan B selisih himpunan A adalah 6, beranggotakan 6 dan 7 dengan diagramnya sebagai berikut. Oke, yang terakhir operasi komplement. Operasi komplement menyatakan himpunan semua elemen atau anggota himpunan semesta yang tidak ada pada suatu himpunan. Notasi komplement suatu himpunan menyatakan dalam pangkat C yang melekat pada himpunan terkait. Misalnya pada himpunan A yang dioperasikan komplement, maka memiliki notasi A pangkat C, dan menyatakan himpunan semua anggota dari himpunan semesta tidak ada pada himpunan A. Contohnya, anggota himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan himpunan A yang memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9. Maka A komplement C, komplement himpunan A memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10. Karena komplement himpunan A artinya anggota dari himpunan semesta yang tidak ada pada himpunan A. Dengan diagram Venn-nya sebagai berikut. Oke. Untuk referensi yang saya pakai pada PPT kali ini itu berasal dari dua sumber berikut, bisa diakses ya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Agung Nugraha dari kelas B dengan NIM 2108561110 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip inklusi eksklusi. Pertama adalah definisinya. Prinsip inklusi eksklusi adalah perluasan dari konsep diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan di dalam himpunan. Banyaknya anggota atau disebut dengan kardinal himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi dengan banyaknya anggota dalam irisannya. Dengan demikian, rumus yang dapat ditulis yaitu seperti ini. Kardinal A gabungan B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B dikurang kardinal A irisan B. Teorema dari prinsip inklusi eksklusi dapat dilihat pada slide, yaitu misalkan A1, A2, dan seterusnya hingga AN adalah himpunan yang terhingga. Nah, prinsip inklusi eksklusi dengan diagram Venn dapat dilihat pada slide, yaitu terdapat sebuah diagram Venn yang terdiri dari dua himpunan dalam bentuk lingkaran, yaitu himpunan A dan juga himpunan B. Nah, daerah yang istilahnya sama-sama kena
itu merupakan irisan dari himpunan A dan juga himpunan B. Nah, karena dari bagian irisan ini himpunan A dan himpunan B dihitung 2 kali, maka di daerah irisan tersebut akan dikurang sehingga mendapat rumus yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian perluasan prinsip inklusi-eksklusi dengan 3 himpunan. Di gambar sebelah kiri terlihat 3 buah lingkaran atau 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dan juga terdapat angka 1 dengan warna yang berbeda, yaitu angka 1 merah menunjukkan daerah yang terlibat ketika kardinal A dihitung, angka 1 hijau menunjukkan daerah yang terlibat ketika kardinal B dihitung, angka 1 biru menunjukkan daerah yang terlibat ketika kardinal C dihitung, atau kardinal himpunan A, kardinal himpunan B, dan juga kardinal himpunan C. Nah, terlihat di gambar juga daerah yang beririsan dihitung berulang-ulang. Terus selanjutnya, kardinal A irisan B dikurangkan dengan mengambil 21 merah. Kardinal A irisan C dikurangkan dengan mengambil 21 biru, dan juga kardinal B irisan C dikurangkan dengan mengambil 21 hijau. Nah, terlihat pada gambar itu perhitungannya hampir benar, kecuali di mana daerah ketiga himpunan tersebut saling beririsan. Ini terlihat daerahnya kosong sehingga ditambahkan kembali, yaitu kardinal A irisan B irisan C. Sehingga rumus yang bisa didapat adalah kardinal A gabungan B gabungan C sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B ditambah kardinal himpunan C dikurang kardinal A irisan B dikurang kardinal A irisan C dikurang kardinal B irisan C ditambah kardinal A irisan B irisan C.